Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Asep Yayan Sugandi, kelas PPKN. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024 melaksanakan uji kinerja di SMPN Negeri 3 Cipunagara. Materi menghargai lingkungan dan budaya lokal di kelas 7 menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk hari ini kita belajar PKN dengan Bapak di materi bab yang ke-5 tentang lingkungan dan budaya lokal. Tapi sebelumnya pada pembelajaran Bapak ngecek dulu kehadiran dari kelas ini. Kelas apa ini kelasnya? 7F ya? Ya. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Bagus, berarti untuk belajar PKN hari ini kelas 7F hadir semua ya. Baik, sebelum dilanjutkan kita belajar kepada bab yang ke-5 tentang lingkungan dan budaya lokal. Silahkan dicek dahulu kerapian pakaiannya, bangku dan kursinya, takut ada yang kurang rapi atau ada kotoran atau ada sampah. Pakaiannya silahkan dicek terlebih dahulu, takut tidak dimasukkan. Kalau sudah sekiranya siap untuk belajar hari ini, untuk membuka kegiatan hari ini, silahkan PKM dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, dalam hatinya berdoa dalam hati, mulai. Baik, sebelum kepada materi tentang lingkungan dan budaya lokal, sebagai penyemangat pagi hari ini sebelum kalian nanti belajar langsung pada materi, kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apa lagunya? Baik, kalau hafal silakan nanti kita bareng-bareng menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan nanti bisa dilihat di tayangan di depan. Sudah mulai. Dan demikian tadi lagu tentang Satu Nusa Satu Bangsa. Kenapa Bapak mengambil lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Karena dikaitkan dengan materi hari ini tentang lingkungan dan budaya lokal.
di mana kaitan antara lagu satu nusa dan satu bangsa itu ada kaitan yang sangat erat dengan materi lingkungan dan budaya lokal, ya. Di mana bab yang kelima menghargai lingkungan dan budaya lokal. Sebelum kepada bab yang kelima tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal, bab sebelumnya Bapak pernah menjelaskan atau menerangkan mengenai tentang kebinekaan Indonesia. Itu di bab yang sebelumnya, ya. Di kebinekaan Indonesia tersebut mungkin ada yang tahu apa saja. Kalau kita berbicara tentang kebinekaan berarti di sana berbeda-beda. Berbeda-beda di sana berbeda-beda apa saja. Mungkin ada yang tahu. Dimas, silakan. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama, keragaman budaya. Baik, bagus, ya. Berikan tepuk tangan untuk Dimas. Jadi kalau kita berbicara tentang kebinekaan Indonesia, berarti di sana kebinekaan atau kita kenal dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun kita berbeda-beda, berbeda apa saja? Apa tadi kata Imas yang dijelaskan atau yang dikatakan Imas? Agama, ras, jenis kelamin, ya, budaya, tetap kita satu tujuan yaitu bangsa Indonesia. Baik. Sekarang kita lanjut kepada bab yang kelima tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal. Sebelum kepada materi, sekilas Bapak jelaskan atau Bapak kasih tahu tentang pencapaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, Anda belajar di bab yang kelima ini, yaitu peserta didik setiap daerah memiliki kelebihannya masing-masing, baik secara alam maupun budaya sebagai keragaman dari budaya Indonesia. Semuanya menarik untuk dipelajari, dihargai dan bahkan dikembangkan. Hal tersebut dapat mulai dari mensyukuri dan menghargai dari segala yang ada di lingkungan terdekat, dari lingkungan fisiknya hingga tradisi, makanan serta produk-produk dari lingkungan sekitar sendiri. Jadi capaian pembelajarannya Anda belajar di bab yang kelima tentang lingkungan dan budaya lokal adalah Anda bisa mengenal, mencintai tentang budaya yang ada di daerah sendiri. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungannya. Jadi kalian nanti mampu untuk menjelaskan tentang kearifan lokal dan perubahan yang ada di lingkungan kalian sendiri. Kriteria pencapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, peserta didik mampu menghargai kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungannya. Peserta didik mampu menunjukkan tentang kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungan kalian masing-masing. Peserta didik mampu menganalisis, jadi kalian bisa menganalisis tentang kearifan lokal dan perubahan budaya yang ada di lingkungan kalian. Peserta didik mampu menyusun, nanti kalian menyusun sebuah laporan tentang kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungan dengan benar. Peserta didik mampu menyajikan, dan terakhir peserta didik mampu menyajikan hasil karya berupa laporan pentingnya melestarikan kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungan dengan jelas. Berarti laporan tersebut nanti dalam bentuk KKPD, hasilnya nanti bisa dipresentasikan di depan, ya. Untuk penilaian, jadi kalian belajar di bab ini penilaiannya pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap nanti ada lembaga observasi itu spiritual dan juga sikap sosial. Bagaimana sikap kalian dari awal nanti sampai akhir kalian belajar. Penilaian pengetahuan nanti ada soal pilihan ganda dalam bentuk Google Form atau bisa juga mungkin nanti Bapak membagikan sudah dibikin, ya. Terus nanti penilaian keterampilan itu pengerjaan proyek dalam bentuk LKPD. Jadi Anda mengerjakan sebuah LKPD di mana di LKPD tersebut ada sebuah permasalahan dan nanti Bapak tayangkan seperti apa, ya. Kalian nanti di sana cari solusinya. Bagaimana nanti kalian misalkan berbeda kerja kelompok tersebut, bagaimana mencari solusinya? Bagaimana nanti bisa presentasi ke depan, nilai keterampilan kalian dalam bekerja kelompok tersebut nanti Bapak nilai di dalam penilaian. Itu tadi pertama tentang capaian, yang kedua tentang tujuan, dan yang ketiga tentang KKTP. Untuk belajar di bab yang kelima tentang lingkungan, menghargai lingkungan dan budaya lokal.
Sebelum Bapak menjelaskan, ada tayangan video yang bisa kalian saksikan tentang bagaimana menghargai lingkungan dan budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel pembelajaran yang akan membahas materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sekolah Merdeka Belajar mewujudkan belajar Pancasila. Baik, mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai pembelajaran ini dengan membuat terdapat tidak partisipasi dan pembelajarannya di sini kalian mampu menjelaskan, kemudian mengapresiasi berlaku menghargai. Flora dan fauna ini bisa berkembang dan beradaptasi di lingkungan padat seperti yang kita tepati sekarang. Dalam lingkungan juga dapat mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakatnya. Masyarakat di suatu wilayah mampu memiliki budaya dan perilaku yang berbeda. Kawasan pesisir. Jika kita berada di lingkungan pesisir, apa yang harus kita manfaatkan di lingkungan tersebut? Lalu ada juga di kawasan dataran rendah. Apa sih yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan ini? Ya, seperti dataran rendah yang berada di lingkungan sekitar kita. Ya. Baiklah, tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang mengenal atau tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal. Dari tayangan video yang tadi kalian saksikan, ada mungkin yang bisa memberikan sebuah jawaban dari tayangan video tadi. Apa yang bisa kalian simpulkan atau yang kalian saksikan, yang kalian lihat? Apa yang dari tayangan video tadi kalian lihat? Ada yang bisa? Ayo silakan. Ada yang bisa? Dari video yang kalian lihat tadi tentang mengenal lingkungan sekitar. Di dalam mengenal lingkungan sekitar tersebut, yang pertama adalah adanya lingkungan fisik, yang kedua adanya flora dan fauna, yang ketiga adanya lingkungan sosial. Bisa, kenapa tadi tidak bisa menjawab untuk mengangkat tangan? Malu ya? Kenapa harus malu? Jangan takut salah. Ya, karena dengan salah kita akan tahu mana yang benar. Baik, mengenai lingkungan dan budaya lokal, pertama mengenal lingkungan sekitar. Yang pertama, kalau mengenal lingkungan sekitar berarti kita tidak lepas yang pertama itu dari lingkungan fisik. Kalau kita berbicara lingkungan fisik, di mana daerah atau mungkin negara, kawasan negara Republik Indonesia, di mana kita di Sabang sampai Merauke, yang dimana juga mungkin terdiri dari beberapa pulau, ya. Sudah jelas bahwa Indonesia sangat kaya sekali, baik dari ragam budaya, baik dari daerah, dari seni, ataupun juga dari daerah-daerah yang juga bentuk daerah juga kita yang berbeda-beda. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada juga lautan, ya. Di sana pertama lingkungan sekitar itu berpengaruh kepada lingkungan fisik. Lingkungan fisik daerah kalian maksudnya kepada daerah mana? Kita biasanya di lingkungan fisik daerah kita itu masuk kepada dataran yang rendah. Jadi kita itu ada di tengah-tengah. Jadi daerah Subang, Kabupaten Subang, terutama misalkan di sini Cipunagara, jadi kepada daerah laut dan lingkungannya laut kita jauh. Kepada daerah yang datarannya misalkan tinggi, pegunungan kita juga jauh. Kita ada di tengah-tengah, ya. Kalau dilihat dari lingkungan fisik tersebut, rata-rata di daerah kita biasanya bercocok tanamnya apa? Padi. Jadi bercocok tanamnya padi. Kalau di daerah sana biasanya kalau naik sedikit di sana, berarti ke daerah Lembang, Bandung, atau mungkin kalau di Subangnya Jalan Cagap, di sana biasanya tanamnya bertanam bercocok tanam apa? Teh, nanas, ya. Kalau ke sana berarti ke daerah Pantura, di sana kebanyakan mata pencahariannya apa? Sebagai nelayan atau mengambil ikan. Jadi kalau dilihat dari lingkungan fisik, ternyata kita ada di lingkungan fisik yang daerah yang rendah atau daerah yang dalam artian bukan di lingkungan daerah pinggir pantai atau laut, bukan juga di daerah tinggi dekat dengan pegunungan. Yang kedua, selain lingkungan fisik itu tentang flora dan fauna. Mengenal lingkungan sekitar, kalau kita berbicara flora dan fauna, dikembalikan lagi kepada sesuai dengan lingkungan fisik yang ada di daerah itu sendiri. Tidak mungkin kalau misalkan di daerah kita
yang lingkungan fisik seperti itu, misalkan apa ya? Di daerah kalian ada di daerah kalian yang flora dan fauna atau masyarakat sekitarnya berternak badak atau berternak apa? Ada? Tidak ya? Rata-rata di daerah kalian apa ternaknya? Ayam. Ayam. Oh, kamu ternak kucing ya? Terus apa lagi? Kambing. Sapi ya. Ya, sapinya jangan melihat ke bapak tuh. Jadi bilang atau melihat ke bapak. Jadi ada flora dan fauna di daerah kalian atau di daerah kita, di lingkungan daerah sekitar kita biasanya itu warga masyarakat di lingkungan itu peternaknya rata-rata kebanyakan itu ayam. Kalau tidak ayam adalah kambing. Apalagi sapi. Apalagi bebek ya. Tahu. Kenapa? Karena disesuaikan dengan lingkungan fisik. Kenapa berternak misalkan kambing? Karena di daerah itu rumputnya banyak. Jadi tidak susah untuk mencari makanan untuk kambing tersebut. Kenapa misalkan flora dan fauna yang di ternaknya misalkan apa? Ayam atau bebek? Karena untuk konsumsi makan ayam dan bebek di daerah itu banyak. Kenapa banyak? Karena masyarakatnya rata-rata menanam apa? Padi, sehingga dari gabahnya itu bisa digunakan untuk makan ternak itu sendiri ya. Mengerti sampai sini? Baik, setelah lingkungan fisik, flora dan fauna, kembali ke lingkungan sosial. Kalau lingkungan sosial di daerah kita, kalau lingkungan sosial berarti sosial itu dengan orang lain ya, dengan daerah luar. Lingkungan sosial adalah seperti apa? Lingkungan sosial di daerah kita masih kebanyakan rata-rata pada umumnya, walaupun sekarang sudah modern, tapi masyarakatnya masih ada beberapa yang kepada budaya lokal. Apa budaya lokal? Misalnya masih percaya kepada budaya dari hasil nenek moyang atau kalubun ya. Rata-rata seperti itu. Walaupun sekarang sudah modern, banyak yang sekolah, pendidikannya banyak yang sudah tinggi, tapi ternyata tidak bisa dihilangkan yang adanya kepercayaan, adanya juga apa masih yakin kepada leluhur. Contohnya dalam arti kalau mau apa budaya di kita biasanya mau panen, kalau mau panen padi suka ada bukan ruatan apa namanya sesaji ya, sesaji. Kalau tidak ada hujan suka diadakan apa? Ruat bumi. Terus kalau mau anak disunat hitanan atau anak yang mau naik kuda singa kan suka diadakan adat-adat itu sendiri. Jadi walaupun budaya sudah modern, keadaan sudah modern, sudah adanya IT, tetap di lingkungan daerah kalian atau di lingkungan tempat tinggal yang kalian misalkan tempati, kebanyakan masih ada beberapa yang masih mempercayai tentang budaya-budaya kalubun atau nenek moyang ya. Bahkan itu penerusnya ada sampai sekarang. Bahkan pernah ada yang bertanya, Pak, budaya seperti ini hilang tidak? Kemungkinan kalau misalkan itunya masih terus-menerus ada, melahirkan lagi, itu tidak akan hilang. Paling mungkin kita bisa mengikis sedikit-sedikit saja. Tapi ada manfaatnya? Ada. Sehingga kita akan tahu. Dari orang-orang seperti itu, kita akan tahu bagaimana sejarah awal atau asal adanya daerah lingkungan kalian. Ya. Kadang-kadang yang juga bisa menceritakan adalah orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena dia masih percaya kepada cerita yang diberikan cerita oleh nenek moyang itu. Baik. Setelah lingkungan sekitar, mengenai budaya lokal, yang kedua itu situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional, permainan tradisional. Untuk tradisi lokal mungkin sudah hafal sendiri, ada di lingkungan kalian. Untuk kesenian tradisional juga silakan, pasti kalian sudah tahu, lebih mengenal yang ada di daerah kalian ya. Karena di satu kelas ini tidak semuanya satu daerah kan, ada yang berbeda-beda. Ada yang dari mana? Dari Sukamaju. Kamu dari mana? Dari Jambu. Itu di belakang dari mana? Dari mana? Bahkan Antai. Itu dari BBT. Kamu dari mana? Sidajaya. Dari Sidajaya. Dari Sidajaya, dari Sukamaju, dari Babakan Antai atau BBT, dari apa lagi nih? Sukamaju, Sumber Jaya itu pasti berbeda.
Walaupun kita satu kecamatan, tapi itu berbeda tempat, berbeda desa. Pasti mulai dari situs lokalnya, tradisi lokal, kesenian tradisionalnya, termasuk permainan tradisional atau kaulinannya pasti ada perbedaan. Ya. Baik, untuk membahas ini, Bapak akan membuat sebuah kelompok. Jadi nanti Anda berkelompok, Bapak nanti berikan sebuah lembar kerja atau LKPD. Di sana nanti ada permasalahannya. Untuk pembikinan kelompok, kalian menghitung 1, 2, 3, 4. Ya, setelah sampai 4 berhitung lagi 1, 2, 3, 4. Berhitung lagi 1, 2, 3, 4. Nanti 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Bisa dimengerti? Bisa dimulai? Baik, kalau untuk mulai dari silakan Mas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Udah? Kalau sudah silakan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sana, 4 di sana. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya. Baik, kalau kelompok sudah dibentuk, Bapak nanti akan berikan LKPD lembar kerja peserta didik tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal. Tunjuk belajar yang pertama itu setelah mengamati PowerPoint tadi yang Bapak tayangkan. Pada ini permasalahan yang harus kalian selesaikan. Karena untuk pembelajaran sekarang di materi yang kelima itu menggunakan PBL, problem based learning, di mana kalian diberikan sebuah permasalahan. Dari permasalahan tersebut kalian harus bisa mencari solusinya seperti apa, ya. Nanti di LKPD tadi yang akan Bapak berikan, di sana ada sebuah permasalahan tentang pertama budaya dan kekhasan Provinsi Jawa Tengah untuk yang kelompok 1. Ini nanti kelompok 2 tentang budaya dan kekhasan Provinsi Jawa Barat. Kelompok 3 itu budaya dan kekhasan Provinsi atau daerah istimewa Yogyakarta. Keempat, budaya dan kekhasan Provinsi Banten. Jadi yang pertama tadi tentang Provinsi Jawa Tengah, yang kedua Provinsi Jawa Barat, yang ketiga daerah istimewa Yogyakarta, dan yang keempat tentang budaya dan kekhasan Provinsi Banten. Di mana ini ada link YouTube-nya, kalian bisa tonton nanti bawah HP kan? Bisa dilihat, tonton. Yang harus kalian nanti selesaikan permasalahannya, yang harus kalian cari solusinya, diselesaikan. Kelompok atau kelompokan jenis-jenis keanekaragaman yang terdapat dalam tayangan video yang kalian nanti tonton. Yang kedua, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai keanekaragaman yang terdapat pada tayangan video tersebut, ya. Jadi kelompokan dan nanti simpulkan. Ini yang kemudiannya Bapak buatkan. Nanti di sana ditulis nama kelompok, anggota siapa saja, ya. Untuk kelompok 1, ini kelompok yang kedua, kelompok 3, kelompok 4. Silakan bisa kerjasama dan bisa dilihat yang kelompok 1 itu tentang apa, yang kelompok 2 tentang apa, yang kelompok 3 tentang apa, dan kelompok 4 tentang apa, ya. Di sini berarti kan kelompok berapa? Kelompok yang
pertama saja, tidak apa-apa. Kelompok yang pertama ya, budaya dan kekhasan Provinsi Jawa Barat. Silakan, Jawa Tengah. Budaya dan kekhasan Provinsi Jawa Tengah untuk kelompok yang pertama, silakan dicari, dikelompokkan sesuai dengan apa yang dipertanyakan di sini dan nanti akan disimpulkan. Silakan bisa dilihat di YouTube, ini linknya sudah tersedia. Dan kelompok dua tentang apa di sini? Mengenai, sudah bisa. Untuk kelompok yang satu berarti mengenai daerah mana? Provinsi Jawa Tengah ya. Untuk suaranya gini-gini kedengarannya. Khas budaya dan kekhasan dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat berada di sebelah barat Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Barat sebelah timur, Samudra dari sebelah selatan, dan Provinsi Banten di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Kota ini dijuluki sebagai kota kembang. Ada banyak hal unik dan menarik yang bisa kita cari Sambil tahu kemudian dari Provinsi Jawa kerja Barat kelompok ini. ya, sambil mengerjakan KKPD mengenai permasalahan yang atau mengenai sebuah materi di mana cari permasalahannya ada, kita cari solusinya. Bapak sambil menilai kalian tentang bagaimana kerjasama kalian di kelompok tersebut dalam mencari sebuah solusi atau menyelesaikan sebuah Yang permasalahan. ada makanan khas. Ya, hasilnya seperti apa? Kalau sekiranya ada yang tidak dimengerti, silakan kalian bisa bertanya. Tadi Bapak melihat bagaimana sikap kalian, ini termasuk perbedaan sikap, bagaimana sikap kalian dalam berdiskusi kelompok. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan. Pak, Bintang berarti kelompok 3 ya. Kebudayaan dari kekhasan yang ada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Di kelompok 4 itu di Banten ya. Kelompok 4 aja. Kita coba cari. Ditonton videonya, linknya sudah ketemu. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, silakan nanti dari kelompok, mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 untuk presentasi ke depan tentang hasil daripada yang kalian diskusikan. Dimana tadi kan pertama dari kelompok 1 itu mengenai budaya dan kekhasan provinsi mana? Jawa Barat, kedua Jawa Tengah, ketiga Yogyakarta, yang keempat Banten ya. Baik, kalau sudah selesai silakan Bapak langsung saja, tidak ada misalkan kemudian atau bagaimana ya. Silakan langsung saja untuk kelompok 1 untuk ke depan untuk bisa mempresentasikan tentang hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan budaya dan kekhasan Provinsi Jawa Barat. Dari hasil tayang video yang kami tonton, Jawa Barat memiliki berbagai keragaman diantaranya, yaitu makanan khas Jawa Barat, serabi, sate, marangi. Tarian tradisional khas Jawa Barat, tari jaipong. Tempat wisata Jawa Barat, Kebun Raya Bogor, Gunung Tangkuban Perahu. Hewan khas Jawa Barat,
Macan tutul. Mayoritas penduduk Jawa Barat: suku Sunda, suku Betawi, suku Cirebon, suku Jawa. Pakaian adat: pangsi. Kebudayaan Sunda: rumah adat Jawa Barat. 5 badak keai. Lagu daerah Jawa Barat: Manu Kedali, Cincang Keling. Apakah ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Desianti dari kelompok 2 ingin menanyakan ciri khas tarian tradisional dari Jawa Barat. Tarian tradisional khas Jawa Barat yaitu tari jaipong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari awal sampai sekarang presentasi ke depan dari masing-masing kelompok. Sebelum dilanjutkan pada berikutnya, kita refresh dulu ya, biar tidak terlalu tegang, biar kelihatannya santai. Baik, Anda pernah tahu lagu yang pernah dinyanyikan kalau ada kegiatan-kegiatan pramuka atau kegiatan-kegiatan apa seperti kayak gini? Kalau kau suka hati tepuk tangan, bisa nggak? Nah, yang keduanya, kalau kau suka hati injak bumi, bisa? Yang ketiganya, kalau kau suka hati bilang ore, bisa? Oh, yuk kita bareng-bareng berinvest dulu sebelum kita lanjut kepada kegiatan berikutnya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kita ini semuanya. Kalau kau suka hati ulang semua. Hore. Kalau kau suka hati ulang semua. Hore. Lagi, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati ulang semua. Hore. Nah, baik, terima kasih. Baik, untuk belajar hari ini PKN dengan Bapak tadi mengenai tentang bab yang kelima, mengenai lingkungan dan budaya lokal ya. Dari lingkungan dan budaya lokal tersebut bisa diambil kesimpulan yang pertama, ternyata di negara Indonesia sangat banyak sekali, beragam sekali yang namanya budaya dan kekhasan atau kelokalan yang ada di negara kita, baik di daerah Jawa Barat, baik di daerah Banten, di DKI, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga di Jawa Tengah, ada juga mungkin Jawa Timur. Tadi kalian sudah kerja kelompok mencari sebuah permasalahan, menyelesaikan sebuah permasalahan tentang budaya dan kekhasan yang ada di provinsi, yang ada di daerah atau di wilayah negara Indonesia. Jadi setelah kita lihat ternyata banyak sekali, baik ragam budayanya, makanannya, permainannya atau kaulinannya. Itulah jadi saking luasnya negara kita, jadi selain luas, selain juga misalkan wilayah yang banyak pulau-pulau, ternyata negara kita juga banyak sekali mengenai tentang budaya, ciri khas dan yang lainnya. Ya, baik. Untuk nilai yang ketiga tentang nilai pengetahuan. Untuk nilai pengetahuan, Bapak akan memberikan soal post-test, itu berupa pilihan ganda, jumlahnya itu 10 soal. Silakan bisa kalian nanti isi. Jadi Bapak tidak menggunakan Google Form ya, yang ada di HP. Jadi Bapak akan langsung saja membagikan soalnya. Silakan nanti kalian isi pilihan ganda soalnya.
Jadi setelah tadi nilai sikap sudah, nilai keterampilan juga dari kalian kerja kelompok, sekarang dari nilai pengetahuannya. Itu tabelnya silakan dirapikan. Baik, untuk nilai pengetahuan, Bapak berikan soal proses. Silakan dibagikan. Satu orang, Pak. Tidak cukup. Oh iya, lumayan. Satu orang 24, silakan dibagikan. Silakan dikerjakan ya. Ada yang belum kebagian? Oh, silakan dikerjakan. Oh, ada ya. Silakan dikerjakan. Soalnya pilihan. Semuanya? Sudah selesai. LKPD dengan soal pilihan gandanya yang masing-masing diisi silahkan dikumpulkan. Oleh KM dulu silahkan nanti diberikan ke Bapak. Jangan LKPD-nya. Oke, ini sudah. Yang kelompok ini sudah. Kelompok ini. Baik, silakan untuk pelajaran ini berarti dicukupkan dan minggu depan kita di pelajaran yang sama PPKN itu materi masih tetap bab yang kelima tentang lingkungan dan budaya lokal, cuma pembahasannya itu tentang mengenai produk-produk lokal atau produk-produk yang ada di daerah di lingkungan kalian masing-masing. Ya. Silakan bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Kalau sudah, silakan dipimpin oleh AM untuk menutup kegiatan hari ini, yaitu dengan berdoa dan mengucapkan salam. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Siap berdiri.